Baik, berikut ini merupakan guideline laporan akhir, laporan ekologi acara 4 dan 6, yaitu analisis vegetasi hutan alam dan analisis keanekaragaman tumbuhan bawah. Seperti biasa, teman-teman silakan tuliskan ini dulu, bab 4, hasil dan pembahasan, bukan hasil dan pengamatan. Baru di 4.1, ini hasil pengamatan. Kemudian menjauh ke kanan, ini kita mulai tuliskan, teman-teman tuliskan tabelnya saja dulu. Tabel dan gambar yang dikerjakan saat asistensi dan sudah ACC ini besok ditambahkan menggunakan lem, jadi nggak di staples ya. Nah, tabel dan gambar ini itu sudah dikoordinir dan akan dibagikan dan ditempelkan pada saat final SCC laporan ekologi itu Selasa 12 Desember. Jadi silakan teman-teman bawa lem ya. Nah, adapun tabel-tabel yang ditempel itu antara lain adalah tabel analisis vegetasi hutan alam. Ini yang tingkatan pancang tiang pohon. Kemudian yang kesimpulannya ya, ini tabel kesimpulan. Kemudian yang ini yang tingkatan semai. Kemudian ini yang kesimpulan yang tingkatan semai. Selanjutnya adalah tabel talisit yang pengambilan data ya. Ini mulai dari yang kelompok 1, kelompok 2, sampai dengan yang kelompok 3. Itu talisitnya juga ditempelkan. Dan yang terakhir adalah tabel analisis keanekaragaman tumbuhan bawah. Kemudian sampai yang terakhir itu 4.1.8 itu tabel analisis keanekaragaman tumbuhan bawah. Di bawahnya teman-teman silahkan tuliskan contoh perhitungan. Nah, ini contoh perhitungannya ada 2 ya, karena ini ada 2 macam kegiatan secara besarnya, itu analisis vegetasi hutan alam sama analisis keanekaragaman tumbuhan bawah. Mulai dari yang analisis vegetasi hutan alam, itu yang A itu teman-teman rumus diameter, kemudian luas bidang dasar atau LBDS, ini K kerapatan, ini KR kerapatan relatif, kemudian E itu F frekuensi, ini frekuensi relatif, dominansi itu D, dominansi relatif, dan INP, indeks nilai penting. Itu contohnya, silakan tulis tangan, jabarkan rumus dan contoh perhitungannya secara lengkap. Contoh perhitungannya satu saja dan jangan lupa satuannya yang benar itu gimana. Selanjutnya, nah ini analisis keanekaragaman tumbuhan bawah juga kurang lebih sama, mengikuti yang ini dari yang A sampai dengan yang D itu yang kekayaannya. Juga sama ditulis tangan seperti yang di atasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini silakan teman-teman tuliskan klasifikasi tumbuhannya, itu sejumlah banyaknya jenis vegetasi yang diperoleh pada saat pengambilan data. Jadi seluruhnya ya, dari tingkatan semai, pancang, tiang, pohon, itu semuanya silakan dituliskan. Agak banyak tapi ya silakan dituliskan saja, dilengkapi urutannya dari yang A, bisa mulai dari yang semai, kemudian pancang, kemudian tiang, dan pohon. Tuliskan nama tumbuhan dan nama latinnya. Nama tumbuhan ini bisa maksudnya nama lokalnya, seperti itu. Itu silakan tuliskan sebanyak yang teman-teman temukan. Dan baru di 4.2.2 itu analisis vegetasi hutan alam petak yang 20x20 ya. Ini yang tadi tingkatan pancang tiang pohon. Nah, teman-teman silakan jelaskan secara lengkap tentang deskripsi dan tentang analisis vegetasi hutan alam dan perbedaan tiang pancang pohon. Kemudian data apa saja yang diambil untuk menganalisis vegetasi hutan alam, lalu jelaskan secara lengkap tentang bagaimana cara mengambil datanya, termasuk teknik dan alat yang digunakan, nilai mana antara nilai keharapan relatif, terus frekuensi relatif, dan dominansi relatif yang mempengaruhi baik atau tidaknya suatu hutan, serta alasan kamu memilihnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa saja. Kemudian tumbuhan apa yang mendominasi, alasannya kenapa lebih mendominasi dibandingkan yang lainnya, serta jabarkan jumlah jenis, diameternya yang paling besar, LBDS paling besar, K, pokoknya ini yang paling besar, dan yang paling rendahnya itu vegetasinya apa gitu. Kemudian di 4.2.3 ini kurang lebih sama, hanya saja datanya itu semai ya. Jadi khusus data semai saja. Ingat, semai itu bukan tumbuhan bawah. Ini yang semai saja, sama dituliskan juga ini sampai dengan di akhirnya itu yang paling tinggi itu apa? Yang paling ada itu jenisnya apa, nama jenisnya. Kemudian ini yang 4.2.4 analisis keanekaragaman, ini yang tumbuhan bawah ya. Silahkan jelaskan secara lengkap deskripsi tentang analisis keanekaragaman tumbuhan bawah, manfaat adanya tumbuhan bawah bagi hutan alam, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa aja gitu. Gimana contoh konkret manfaatnya. Kemudian tanaman apa yang paling mendominasi di antara tumbuhan bawah lainnya. Kemudian alasan kenapa bisa tanaman tersebut mendominasi, serta jabarkan dari ini perhitungan
perhitungan-perhitungannya ya. Apa yang mempengaruhi besar kecilnya nilai kekayaan pada keanekaragaman tumbuhan bawah. Itu yang terakhir. Itu saja untuk pembahasannya. Kemudian di bab 5 ini bab penutup, itu seperti biasa ya teman-teman. Silahkan tuliskan kesimpulannya sejumlah yang tujuannya ada berapa. Dan terakhir adalah saran untuk jalannya praktikum. Jangan lupa diawali dengan sebaiknya. Oke, yang terakhir silakan teman-teman, ini sebagai presensi, tuliskan nama dan NIM ya di akhir, di kolom komentar ya, nama dan NIM gitu. Oke, terima kasih teman-teman, selamat mengajarkan.